Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Restu Horor. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat, baik, dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini seperti biasa saya akan membawakan sebuah kisah horor dengan judul Istri yang Dikorok Suami. Sebelum masuk ke ceritanya, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel kami, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan juga lonceng notifikasinya, agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dan terbaru dari channel kami. Terima kasih. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Udara pagi di desa Sima masih terasa dingin saat Sarah sudah sibuk di dapur kecilnya. Suara parutan kelapa yang beradu dengan kayu menjadi bunyi pertama yang memecah keheningan rumah itu. Sarah selalu bangun sebelum azan subuh berkumandang untuk memastikan segala keperluan suaminya tersedia. Ia menyalakan tungku kayu dengan telaten hingga asap tipis membumbung, membawa aroma nasi hangat dan sambal terasi yang baru diuleknya. Baginya melayani Suryo adalah sebuah pengabdian yang tidak pernah ia keluhkan sedikit pun, karena ia tahu surga seorang istri tergantung ridho suaminya. Sarah merasa hidupnya sudah lengkap sejak menikah dengan pria yang ia cintai itu. Meski kini mereka hanya tinggal di rumah sederhana, dengan dinding papan yang mulai kusam, mereka benar-benar sangat bahagia. Pagi itu setelah selesai memasak, Sarah pun bergegas menuju kayu di ruang tengah. Ia saat itu meletakkan sepiring nasi di mejanya, tempe goreng dan sayur lodeh yang masih mengepul. Tidak lupa ia pun menyeduh kopi hitam dengan 2 sendok gula, persis seperti keinginan suaminya setiap pagi. Sarah pun merapikan letak sendok dan memastikan tidak ada debu kursi sebelum ia berjalan menuju kamar untuk membangunkan Suryo. Ia menyentuh bau suaminya dengan lembut, memberikan senyum terbaiknya saat mata pria itu mulai terbuka. Bagi Sarah, melihat Suryo bangun dengan tenang adalah awal yang baik untuk memulai hari yang panjang. "Mas, bangun mas. Udah siang loh. Ayo, sarapan juga udah mateng." "Iya dek, mas bangun nih," ucap Suryo. Kini Suryo duduk di tepi tempat tidur sambil mengusap wajahnya yang tampak kusam. Ia tidak langsung membalas senyuman istrinya, melainkan hanya berdeham singkat sebelum beranjak menuju kamar mandi. Sarah pun segera merapikan spray dan juga melipat selimut dengan rapi. Di dalam batinnya ia merasa sangat bersyukur karena suaminya masih bekerja keras sebagai buruh angkut di pasar desa. Sarah pun selalu menyisihkan uang belanja sedikit demi sedikit. Uang itu ia kumpulkan di dalam celengan bambu rahasianya dengan niat ingin membelikan Suryo sepasang sepatu boot karena ia melihat sepatu lama suaminya sudah bolong di bagian bawah. Seger banget udah mandi. "Iya mas, kamu dari tadi pagi dibangunin sulit banget. Maaf dek, soalnya aku capek banget ini tidurnya." Setelah mandi dan langsung menuju meja makan, kini Surya pun mulai menyuap nasi dengan gerakan cepat. Sementara Sarah duduk di kursi sebelah sambil memerhatikannya dengan kasih sayang. Sarah merasa senang melihat suaminya makan dengan lahap. Meski sebenarnya ia ini merasa ada sesuatu yang berbeda dari tatapan mata Suryo akhir-akhir ini. Sudah hampir 2 mingguan ini suaminya kini lebih banyak diam dan sering melamun saat menatap ke arah jendela. Sarah menganggap suaminya hanya kelelahan karena beban kerja yang semakin berat, sehingga ia berusaha lebih keras untuk memberikan kenyamanan di rumah. "Mas, sepatumu ini kan sudah mulai rusak. Nanti kalau uangnya cukup, aku belikan yang baru ya," ujar Sarah sambil meletakkan segelas air putih di dekat tangan suaminya. Surya pun berhenti mengunyah sebentar menatap istrinya dengan datar, lalu kembali makan tanpa memberikan jawaban yang jelas. Ia hanya mengangguk kecil yang bagi Sarah sudah cukup sebagai bentuk persetujuan. Sarah kemudian berdiri untuk menyiapkan pakaian kerja Suryo yang sudah ia setrika dengan rapi, menggunakan setrika arang kemarin sore. Ia ingin suaminya merasa percaya diri saat keluar rumah, meskipun pekerjaan mereka hanya di pasar yang berdebu.
Sementara di sisi lain di sebuah rumah sewa di ujung desa Sima yang lebih dekat ke jalan raya, hiduplah seorang wanita bernama Lisa yang baru saja terbangun dari tidurnya. Ia duduk di atas kasur embuk sambil berkaca pada sebuah cermin kecil yang ia letakkan di nakas. Lisa pun mengoleskan gincu merah menyala ke bibirnya, kontras dengan suasana desa yang masih tampak bersahaja. Ia mengenakan pakaian yang jauh lebih baik, lebih modern, dan juga mencolok dibandingkan wanita-wanita di desa Sima lainnya. Lisa memiliki rencana untuk menemui seseorang hari ini, dan ia memastikan penampilannya benar-benar sempurna agar tujuannya tercapai tanpa ada kendala sedikit pun. Kembali ke rumah sederhana milik warga kecil itu, Suryo saat itu sudah siap untuk berangkat ke kerjaan. Ia pun memakai kemeja lusuh yang sudah bersih berkat cucian tangan Sarah. Sarah pun lalu mengantarkan suaminya sampai ke depan pintu kayu rumah mereka. Ia meraih tangan kanan Suryo lalu menciumnya dengan takzim sebagai bentuk hormat seorang istri kepada suaminya. "Mas, kamu hati-hati di jalan ya mas. Nanti jangan lupa makan siang. Aku udah siapkan bekal di tasmu," kata Sarah dengan suara lembut. Suryo pun hanya menatap jalanan di depan rumah tanpa melihat wajah istrinya. Iya, ia langsung melangkah pergi meninggalkan halaman rumah yang hanya beralaskan tanah itu. Sarah berdiri di ambang pintu memperhatikan punggung suaminya hingga ia hilang di tikungan jalan desa. Ketika di jalan saat itu, Suryo berjalan menyusuri jalan setapak desa dengan langkah yang terasa berat. Pikirannya tidak berada di pasar tempat ia bekerja, melainkan melayang pada percakapannya dengan seseorang beberapa hari yang lalu. Ia merasa jenuh dengan rutinitas pagi yang selalu sama, dengan menu makanan yang itu-itu saja, dan dengan wajah Sarah yang selalu tampak polos tanpa riasan. Bosan deh aku kalau gini terus. Punya istri aku gak bisa dandan, padahal kan aku udah kasih dia uang. Tapi dia itu sok-sokan, pakai nabung segala lah, itulah. Padahal kan aku ingin, ya biar dia cantik. Gumam Suryo saat itu ketika ia berjalan ke pasar. Baginya kesederhanaan Sarah yang dulu ia sukai, kini terasa seperti beban yang membosankan. Ia ingin mendapatkan kehidupan yang lebih berwarna, penuh kemewahan, bukan hanya sekedar menjadi buruh dengan gaji yang pas-pasan setiap harinya. Ia juga ingin memiliki seorang istri yang cantik dan juga tidak hanya pandai memasak saja. Kini pada saat itu, langkah kaki Suryo melambat saat ia melewati sebuah gubuk tua di pinggir hutan yang sudah lama ditinggalkan pemiliknya. Ia melihat ke sekeliling untuk memastikan tidak ada warga desa yang memperhatikannya. Dadanya berdegup kencang karena sebuah alasan yang ia sembunyikan rapat dari istrinya. Ia tahu bahwa apa yang ia lakukan saat ini akan sangat menyakiti hati Sarah jika sampai ketahuan. Namun keinginan untuk mengubah nasib dan mengejar kebahagiaan pribadinya jauh lebih kuat daripada rasa setianya Suryo kepada istrinya sendiri, wanita yang setia yang sedang menunggunya di rumah. Di sisi lain di dalam rumah, Sarah saat itu sedang duduk di kursi kayu. Ia sedang menjahit bagian celana Suryo yang robek. Ia selalu setia dan memastikan setiap jahitan kuat agar tidak cepat lepas. Sesekali ia mengusap keringat di dahi dengan ujung bajunya. Sarah pun merasa sangat bahagia bisa melakukan hal-hal kecil seperti ini untuk orang yang ia sayangi. Ia juga tidak pernah menyangka bahwa di luar sana, suaminya sedang memikirkan hal yang sangat jauh dari rencana masa depan mereka berdua. Hari itu, ketika waktu menunjukkan pukul 9 pagi dan matahari mulai terasa terik di desa Sima, Sarah beranjak menuju sumur di belakang rumah untuk menimba air. Ia butuh banyak air untuk mencuci tumpukan pakaian yang sudah mulai menumpuk sejak kemarin lusa. Aku harus cepat-cepat. Kalau nggak cepet, Mas Suryo kasihan. Nanti siang dia pulang. Aku harus bergegas, ucap Sarah saat itu. Waktu itu ketika Suryo sudah sampai di besar desa, ia tidak langsung menuju tempat ia kerja mengangkut barang. Ia malah berdiri di pojok pasar yang agak sepi, matanya mencari-cari sosok seseorang.
Beberapa teman kerjanya menyapa namun ia hanya membalas dengan anggukan singkat yang terkesan dingin. Suryo pun tidak ingin diganggu oleh siapapun hari ini. Sur, lu lagi ngapain kok di situ? Eh, enggak nih bro, gue lagi nunggu orang. Ya udahlah, gue kesana dulu ya. Iya. Sementara saat itu Sarah yang sudah selesai mencuci dan sedang menjemur pakaian di halaman samping rumah. Ia mengatur letak baju-baju itu agar terkena sitar matahari. Angin sepoi-sepoi meniup rambutnya yang sedikit berantakan. Namun ia tidak peduli. Ia merasa sangat tenang berada di rumah ini, tempat di mana ia membangun semua impiannya bersama Suryo, suami tercintanya. Namun di sisi lain di pasar saat itu, Suryo, ia ketika melihat seorang wanita berjalan mendekat dari arah jalan raya dengan gaya yang sangat berbeda dari warga desa lainnya. Wanita itu adalah Lisa. Ia memakai kacamata hitam dan tas jinjing yang terlihat sangat mahal. Suryo merasakan getaran di dadanya yang tidak pernah ia rasakan ketika bersama istrinya. Ia kini merasa seperti menemukan kembali semangat hidupnya yang sudah lama mati akibat tekanan ekonomi. Mas Suryo, kamu udah lama ya nunggu di sini. Eh, enggak kok Lisa, enggak apa-apa. Demi kamu mah, lama pun bakal mas tunggu. Jawab Suryo saat itu. Mereka pun kemudian berjalan menjauh dari keramaian pasar, menuju tempat yang lebih tersembunyi untuk berbicara secara leluasa. Di sepanjang jalan saat itu Suryo terus membandingkan sosok Lisa yang penuh warna dengan Sarah istrinya sendiri yang terlihat sangat biasa saja. Ada apa mas? Kok kamu ingin ketemu sih sama aku? Bukannya kamu itu udah punya istri ya? Aku bosan tahu. Kamu tahu kan? Istriku itu si Sarah. Dia gak bisa dandan. Mana gak cantik lagi. Jelek, gak wangi. Aku juga kan, padahal udah kasih dia nafkah. Ya aku pinginnya dia itu dandan lah. Gak kayak kamu ini. Masih cantik aja dari dulu. Ucap Suryo kepada Lisa. Ya kan, emang aku dari dulu cantik mas. Jadi gimana? Sekarang kan kamu udah janda. Mau kamu diam-diam dulu sama aku? Tanya Suryo saat itu. Ia merasa bahwa setiap pertemuannya dengan Lisa adalah sebuah kesempatan yang tidak boleh ia sia-siakan. Meskipun ada risiko besar yang sedang mengintai di balik setiap keputusan-keputusan yang akan ia ambil nanti. Ya udahlah mas, masalah itu gampang. Yang penting kita bisa ketemu dan kamu mau kasih aku uang. Sehingga cerita di sisi lain, kini suasana di dalam rumah kayu itu terasa jauh lebih dingin dari biasanya. Meskipun tungku di dapur masih menyala. Sarah duduk di tepi tempat tidur sambil meremas ujung kain jariknya dengan cemas. Ia baru saja menerima kabar dari seorang kerabat bahwa ibunya yang tinggal di desa sebelah sedang jatuh sakit dan membutuhkan obat secepatnya. Aduh, ibu lagi sakit lagi. Kalau aku kesana, pasti Mas Suryo marah. Soalnya kan dia belum pulang. Ya udahlah, aku nunggu dia saja. Memang sebelum menikah, Sarah dulunya adalah seorang tulang punggung keluarganya yang selalu mencukupi segala kebutuhan orang tuanya dari hasil bekerja sebagai buruh tani. Saat itu Suryo selalu mendukungnya dan bahkan berjanji akan menjaga ibu Sarah, seolah-olah ibu kandungnya sendiri. Namun malam ini Sarah merasakan ketakutan yang tidak biasa saat hendak berbicara kepada suaminya mengenai urusan uang. Ketika Suryo masuk ke dalam kamar dengan wajah yang tampak sangat lelah dan muram, ia langsung merebahkan tubuhnya di kasur tanpa melihat ke arah Sarah yang masih duduk terpaku. Sarah pun mencoba memberanikan diri. Ia mendekat dan menyentuh lengan suaminya dengan pelan, dengan suara yang sangat rendah. Sarah menyampaikan bahwa ia membutuhkan sedikit uang simpanan mereka untuk membelikan obat ibunya. Dan ia berharap Suryo akan memberikan izin seperti biasanya. Mengingat dulu Suryo sangat ringan tangan jika menyangkut urusan orang tua Sarah. Namun hari itu reaksi yang diterima Sarah sungguh di luar dugaannya. Mas, aku mau jenguk ibu ya mas.
mau kasih uang dia sakit. Uang lagi yang kamu bahas? Hah? Kamu pikir aku ini mesin uang apa? Yang bisa mengeluarkan uang kapan saja kalau kamu mau. Aku udah capek ya. Lagi-lagi ibu kamu, lagi-lagi ibu kamu. Kenapa dia sakit terus sih? Mas, Mas kok ngomongnya gitu sih Mas? Dulu kan Mas juga udah janji katanya kalau ibu kenapa-napa, Mas bakal bantu. Ia mencoba menjelaskan bahwa ini untuk keadaan darurat dan menyangkut nyawa ibunya. Namun Suryo tidak mau mendengar satu kata pun. Ia malah menuduh Sarah terlalu boros dan tidak bisa mengatur keuangan rumah tangga dengan baik. Padahal Sarah selalu berhemat dan bahkan sering tidak makan siang agar uang belanja mereka cukup sampai akhir bulan. Perubahan sikap Suryo yang menjadi sangat pelit dan kasar ini membuat hati Sarah terasa sangat perih dan hancur. Suryo terus mengomel tanpa henti mengatakan bahwa beban hidupnya sudah sangat berat dan ia tidak mau ditambah lagi dengan urusan keluarga Sarah. Ia pun memperingatkan Sarah untuk tidak lagi membahas masalah uang atau meminta apapun untuk orang lain di luar rumah mereka setelah meluapkan kemarahannya. Suryo pun saat itu kembali berbaring dan memunggungi istrinya, meninggalkan Sarah yang menangis senggukan dalam diam di pojok kamar. Sarah merasa seperti tidak lagi mengenal pria yang sedang tidur di sampingnya itu. Ia teringat masa-masa awal pernikahan mereka, di mana Suryo selalu siap sedia membantu, dan ia kini sudah sangat berbeda. Beberapa hari kemudian saat itu, tepatnya di perbatasan desa Sima yang dikelilingi oleh pohon besar, Suryo sedang menunggu seorang di dekat sebuah gubuk tua yang sudah hampir roboh. Tidak ada orang desa yang berani lewat di tempat ini saat hari sudah mulai gelap karena suasananya yang sangat sepi. Namun di situ tak lama kemudian datanglah sosok Lisa yang muncul dari kegelapan dengan mengenakan pakaian yang cukup terbuka. Ia berjalan dengan lenggak-lenggok yang membuat perhatian Suryo sepenuhnya teralih. Ia benar-benar sudah tergoda oleh kecantikan Lisa. Malam itu, Lisa langsung duduk di samping Suryo di atas balai-balai kayu yang sudah lapuk di dalam gubuk. Ia pun mulai bercerita tentang kehidupannya di kota yang penuh dengan kemewahan, tentang gedung-gedung tinggi dan tempat-tempat hiburan yang tidak pernah ada di desa Sima. Kalau kamu, aku bisa hidup bareng di kota, Mas. Kita pasti bahagia, tidak pusing, semua kemewahan ada, Mas. Iya Lisa, aku juga udah bosan. Lagi-lagi, istriku itu cuma bisa ngeluh. Kini pada malam itu, setelah Lisa yang mau bersandar dan juga menenangkan Suryo yang tampak kelelahan, Suryo pun mengambil dompetnya yang sebenarnya tidak terlalu tebal, lalu mengeluarkan beberapa uang lembar kertas yang nilainya cukup besar. Uang itu sebenarnya adalah uang hasil kerja kerasnya selama seminggu penuh, yang harusnya diberikan kepada Sarah. Namun tanpa ragu sedikit pun, Suryo malah menyerahkan uang itu kepada Lisa. Cantik, ini uang jajan kamu ya. Pokoknya, kalau aku calling kamu, kamu harus siap datang ya. Iya mas, kamu yang kuat ya, yang sabar. Hingga pada malam itu, ketika suasana semakin dingin, mereka pun melakukan hal-hal romantis layaknya pasangan kekasih yang sedang dimabuk asmara. Suryo langsung melepas pakaiannya, begitu juga dengan kekasihnya Lisa. Mereka kini berjumpa di atas gubuk tua itu. Setelah malam semakin larut, namun Suryo masih enggan untuk pulang ke rumah. Ia merasa lebih nyaman berada di gubuk kompor itu bersama Lisa daripada berada di rumahnya yang bersih. Mas, andai saja dulu kamu mau cepet-cepet nikah sama aku, pasti kita udah bahagia, Mas. Bukannya orang tua kamu ya yang gak setuju sama aku. Udahlah, Mas. Lagian kan sekarang mereka semua udah mati. Dan aku juga udah janda. Jadi, apapun yang kita mau bisa lakukan, Mas. Ya udah, kita harus bareng-bareng terus ya, Lisa. Ucap Suryo saat itu. Hingga setelah puas melepaskan nafsu birahinya,
Suryo pun akhirnya melangkah pulang dengan gaya yang seolah tidak terjadi apa-apa. Ia sudah menyiapkan berbagai alasan jika Sarah bertanya mengapa ia pulang sangat terlambat hari itu. Kini seiring berjalannya waktu, hubungan antara Gelap, Suryo, dan Lisa sudah sampai pada tahap yang sangat jauh. Mereka semakin sering bertemu di gubuk tua itu untuk meluapkan nafsu, tanpa memikirkan dosa. Namun Lisa mulai merasa tidak puas jika hanya menjadi simpanan oleh Suryo. Sore itu, di tengah rimbunya pohon besar di perbatasan desa, Lisa menatap Suryo dengan dingin. Ia pun melipat tangannya di dada dan menuntut kepastian dari pria itu. Lisa sudah tidak mau lagi menunggu tanpa hasil yang jelas. Mas, aku sudah bosan ya sembunyi-sembunyi gini. Kalau kamu benar-benar mau hidup enak denganku di kota, sekarang kamu harus pilih, aku atau istrimu yang membosankan itu. Pokoknya aku gak mau berbagi dengan wanita kampungan seperti dia, kata Lisa dengan nada tajam. Suryo terdiam, namun pikirannya sudah benar-benar dicuci oleh janji kemewahan yang terus diucapkan Lisa. Baginya Sarah hanyalah penghalang besar yang membuatnya tetap hidup miskin di desa Sima. Ia pun mengangguk pelan menyetujui permintaan Lisa untuk segera mengakhiri keberadaan Sarah dalam hidupnya. Sayang, kamu sabar dong. Mas janji deh, secepatnya Mas bakal selesaiin dia. Udah ya, kamu gak usah khawatir. Aku bakal sama kamu terus, ucap Suryo sembari memeluk Lisa. Kini malam Jumat Kliwon tiba dengan suasana yang terasa sangat berat dan juga sunyi. Angin bertiup kencang menggoyang dahan-dahan pohon di sekitar rumah mereka. Di dalam rumah itu Sarah sedang merapikan piring di dapur ketika Suryo menghampirinya. Tidak seperti biasanya, wajah Suryo tampak lebih tenang meskipun tatapan matanya terlihat kosong. Kini ia mengajak Sarah untuk pergi keluar rumah sebentar. Suryo pun beralasan ingin mengajak Sarah berjalan-jalan, menikmati udara malam karena sudah lama mereka tidak menghabiskan waktu berdua di luar. Sayang, malam ini kita jalan-jalan yuk, ucap Suryo kepada Sarah. Sarah yang saat itu sedang mencuci piring, ia sangat kaget. Hah? Ini kamu serius, Mas? Sarah merasa sangat terkejut sekaligus bahagia ketika mendengar ajakan suaminya. Ia pun langsung segera mengganti pakaiannya dengan baju yang paling rapi miliknya. Sarah tidak menaruh curiga sedikit pun karena ia menganggap ini adalah jawaban atas doa-doanya agar hubungan mereka kembali harmonis. Gimana mas? Aku udah cantik belum? Udah, kamu cantik terus sayang. Ini ada apa sih mas? Kok tumben sekali? Aku senang sekali loh kamu mengajak jalan-jalan. Sebentar ya, aku rapikan rambut dulu, ujar Sarah dengan senyum lebar yang tulus. Ia sama sekali tidak tahu bahwa itu adalah senyuman terakhir yang akan ia tunjukkan di rumah tersebut. Suryo kini membawa Sarah berjalan menuju arah hutan di pinggiran desa Sima. Jalanan yang mereka lalui semakin gelap dan juga terjal. Sarah sempat bertanya, mengapa mereka pergi ke arah yang begitu sepi? Namun Suryo hanya menjawab bahwa ia ingin menunjukkan sesuatu yang indah di balik bukit desa itu. Sepanjang jalan Sarah terus bercerita tentang rencana-rencana kecilnya untuk memperbaiki rumah mereka. Ia bahkan sempat menggandeng lengan Suryo dengan erat, menunjukkan rasa sayangnya yang begitu besar. Suryo hanya terdiam, tangannya yang berada di dalam saku jaket sedang memegang sebuah pisau tajam yang sudah ia siapkan. Oh ya mas, nanti kalau tahun ini kita belum punya anak, semoga tahun depan kita bisa cepat-cepat ya mas. Iya, makanya kamu jaga kesehatan ya, supaya kamu cepat-cepat hamil. Iya mas. Hingga pada malam itu, mereka pun akhirnya sampai di bawah sebuah pohon Kamboja besar yang tumbuh di area tanah lapang yang jauh dari pemukiman warga. Bau bunga Kamboja yang jatuh di tanah bercampur dengan bau tanah yang lembab. Sarah berdiri menatap langit, merasa tenang berada di samping suaminya. Ia pun memutar tubuhnya dan mendekati Suryo untuk merapikan baju dari suaminya. Mas, terima kasih ya mas. Malam ini aku merasa sangat bahagia karena kamu ada di sini mas. Rasanya dari dulu itu aku pengen banget gitu jalan-jalan,
nikmatin malam-malam begini sama kamu, ucap Sarah dengan suara yang sangat lembut. Namun di sisi lain, Lisa yang sedang duduk di kamarnya sambil menyesap segelas air. Ia melihat ke arah jam dinding dengan senyum kecil di wajahnya. Ia tahu betul apa yang sedang dilakukan oleh Suryo saat ini. Lisa sama sekali tidak merasa kasihan kepada Sarah. Sudah menunjukkan pukul 10. Sebentar lagi, wanita kampungan itu akan mati. Dan setelah itu, aku bisa hidup bahagia dengan Suryo. Dasar laki bodoh. Bisa-bisanya aku manfaatin. Kini kembali ke bawah pohon Kamboja. Ketika pada saat-saat romantis itu, ketika Sarah benar-benar bercerita tentang impiannya hidup bersama Suryo, Suryo tiba-tiba langsung mencengkram bahu Sarah dengan sangat kuat. Mas, ini kamu ngapain mas? Mas. Sarah terkejut dan sempat bertanya apa yang sedang terjadi, namun Suryo tidak menjawab. Dengan gerakan yang sangat cepat dan penuh amarah yang tertahan, Suryo langsung mengeluarkan pisau dari sakunya. Maafkan aku Sarah, aku benar-benar gak kuat lagi hidup sama kamu. Kamu hanya jadi beban di hidupku. Ia menjambak rambut Sarah agar kepala Sarahnya mendongak ke atas. Meskipun tangannya sedikit gemetar karena sisa-sisa kemanusiaannya, ego dan nafsu atas janji Lisa jauh lebih kuat menguasai otaknya. Mas, kamu ngapain mas? Jangan mas, jangan. Ketika malam itu, tepat di teriakan terakhir, Suryo langsung menggorok leher Sarah dengan satu tarikan yang sangat keras. Darah segar langsung menyembur keluar membasahi baju dan tangan Suryo. Sarah tidak sempat berteriak, ia hanya mengeluarkan suara tersedak. Sementara tangannya mencoba menggapai lengan suaminya. Kini tubuh Sarah perlahan lemas dan jatuh ke tanah di bawah pohon Kamboja itu. Matanya masih terbuka menatap Suryo seolah tidak percaya bahwa pria yang sangat ia cintai adalah orang yang mengakhiri hidupnya dengan cara sekeji itu. Suryo pun berdiri mematung memandangi mayat istrinya yang mulai kaku dengan nafas yang memburu. Tidak ada rasa penyesalan yang terlihat, hanya ada kegilaan yang kini menghuni matanya. Sekarang dia udah mati. Sekarang aku harus bahagia dengan Lisa. Kini pada malam itu, Suryo pun langsung menyelesaikan galian tanah dengan nafas terengah-engah. Ia menimbun jasad Sarah dengan tanah merah dan tumbuhkan daun kering agar tidak terlihat oleh orang yang lewat. Setelah memastikan semuanya rapi, ia pun segera berlari pulang, melewati semak-semak yang gelap. Sampainya di rumah, Suryo pun langsung menuju sumur belakang dan mengguyur seluruh tubuhnya dengan air berkali-kali. Ia menggosok tangannya menggunakan sabun batang sampai kulitnya terasa perih. Berusaha menghilangkan sisa tanah dan noda darah yang terasa masih menempel. Ia kemudian membakar baju yang ia pakai malam itu, ditunggu dapur sampai menjadi abu. Memastikan tidak ada satupun bukti yang tertinggal di dalam rumahnya. Aku harus hapus ini semua. Gak boleh ada yang tahu. Kini keesokan harinya beberapa tetangga mulai bertanya keberadaan Sarah yang biasanya sudah terlihat menyapu halaman sejak pagi buta. Suryo yang saat itu memasang wajah kesal dan memberitahu warga bahwa ia telah menceraikan Sarah semalam. Ia mengarang cerita bahwa Sarah diam-diam tidak mau patuh pada suami dan memilih kabur kembali ke rumah orang tuanya di desa sebelah. Warga desa Sima yang mengetahui sifat Suryo yang keras hanya bisa mengangguk percaya. Emangnya kenapa sih mas masalahnya? Ya gitu bu, dia gak patuh sama aku. Dia ngeyel, ya udahlah, aku talak saja. Dia malah kabur, gak tahu kemana dia perginya. Ya udah, yang sabar ya mas. Mereka tidak menaruh curiga karena menganggap masalah rumah tangga adalah urusan pribadi yang tidak boleh dicampuri. Apalagi Suryo menceritakannya dengan nada bicara yang sangat meyakinkan, seolah-olah ia adalah pihak yang paling tersakiti. Namun ketenangan yang Suryo harapkan ternyata tidak pernah datang dalam hidupnya. Pada malam seminggu setelah kejadian itu, ketika ia mencoba memejamkan mata, telinganya mendengar suara yang sangat akrab dari arah dapur.
Suara itu adalah bunyi parutan kelapa yang beradu dengan kayu, persis seperti kebiasaan Sarah setiap pagi. Serok, serok. Hah? Itu suara apa ya? Bukannya aku sekarang hidup sendiri. Lisa kan gak di sini. Suara itu terdengar sangat nyata dan juga berirama. Ia berjalan perlahan menuju dapur dengan tangan gemetar. Hingga pada malam itu. Malam-malam berikutnya menjadi neraka dunia bagi Suryo. Ia kini tidak bisa lagi tidur dengan tenang, karena suara-suara aneh terus menghantui setiap sudut rumahnya. Terkadang ia mendengar suara air yang ditimba dari sumur, atau suara langkah kaki halus yang berjalan bolak-balik di ruang tengah. Rasa kantuk yang sangat berat mulai membuatnya sering berhalusinasi di siang hari. Pekerjaannya di pasar terbengkalai karena ia terus merasa diawasi oleh sesuatu yang tidak terlihat. Suryo pun mulai sering melamun dan matanya terlihat merah karena kurang istirahat. Membuat wajahnya tampak sangat kusam dan tidak terurus, seperti orang yang sedang menanggung beban sangat berat. Sur, lo kenapa sih Sur? Pagi-pagi kau udah lemes gitu. Tidur gak sih lo? Ya tidur dong, cuma kayaknya gue lagi gak enak badan nih bro. Aduh, lo tuh gimana sih? Udah hidup sendiri, masih aja sakit. Dulu waktu lo sama istri lo itu kan, lo baik-baik aja. Udahlah bro, gak usah bahas dia, malas. Kini puncaknya terjadi saat Suryo merasa sangat lapar di malam hari. Ketika ia berjalan menuju meja makan di suatu malam yang sangat sunyi. Dari kejauhan ia melihat sosok wanita duduk membelakanginya di kursi kayu yang biasa ditempati Sarah. Wanita itu mengenakan baju jarik yang sama dengan yang dipakai Sarah saat ia dibunuhnya. Suryo pun membeku di tempatnya berdiri, jantungnya berdegup sangat kencang. Ia mengira itu hanyalah bayangan pikirannya, namun sosok itu tetap diam tidak bergerak. Dengan keberanian yang dipaksakan, Suryo mendekat dan menyentuh bau sosok tersebut sambil memanggil nama istrinya. Sarah, Sarah, kamu itu Sarah kan? Sosok itu perlahan menoleh ke arah Suryo. Wajahnya adalah wajah Sarah namun matanya sudah putih bersih tanpa bola hitam. Dan kulitnya pucat pasi seperti mayat. Di bagian lehernya terdapat luka menganga yang sangat lebar. Darah kental berwarna merah kehitaman pun menyembur keluar dari luka tersebut dengan sangat deras. Darah itu mengalir membanjiri meja makan dan terus tumpah ke lantai hingga membasahi kaki Suryo. Suryo saat itu berteriak histeris dan mundur hingga terjatuh menabrak lemari piring. Pergi kamu, pergi. Jangan ganggu aku lagi. Pergi. Ia menutup matanya rapat-rapat sambil merangkak menjauh. Namun bau amis darah yang sangat menyengat, seolah-olah masuk ke dalam hidungnya dan tidak mau hilang. Sementara di sisi lain beberapa warga desa Sima mulai merasa ada yang tidak beres. Pak RT dan beberapa pemuda pun sering mendengar suara teriakan minta ampun dari dalam rumah itu. Mereka sering melihat Suryo duduk di teras rumah dengan pandangan kosong, bicara sendiri dengan dinding atau memukul-mukul kepalanya sendiri sambil menangis. Pak, saya tuh kemarin ya pak, lihat Pak Suryo itu kayak orang gila loh pak. Bener Pak RT, bukan hanya dia saja, saya juga. Apa jangan-jangan Sarah itu perginya bukan karena cerai pak? Kini warga mulai curiga bahwa Suryo tidak hanya sekedar bercerai, melainkan ada rahasia besar yang sedang ia sembunyikan. Keadaan mental Suryo yang semakin hancur membuat ia sering lupa menutup pintu rumah, sehingga bau busuk yang samar mulai tercium dari arah dalam rumahnya yang kini sangat tidak terawat. Kewarasan Suryo benar-benar habis, ia tidak bisa lagi membedakan mana kenyataan dan juga mana halusinasi. Setiap kali ia melihat ke arah cermin, ia tidak melihat wajahnya sendiri, melainkan wajah Sarah yang sedang tersenyum mengerikan di balik pundaknya. Ia kini mulai berlari keluar rumah sambil berteriak-teriak bahwa Sarah sedang mengejarnya dengan pisau. Tolong, tolong pak, tolong, saya mau dibunuh pak, saya mau dibunuh. Pak Suryo, pak, bapak ini kenapa pak? Siapa yang mau bunuh bapak? Orang gak ada siapa-siapa pak. Itu Sarah pak, Sarah istri saya. Sarah? Bukannya bapak udah cerai sama dia? Enggak pak, dia ada di rumah.
Dia bawa pisau. Kini warga desa yang melihat hal itu pun segera berkumpul dan mencoba menenangkan Suryo. Namun dalam keadaan gila, Suryo justru berteriak bahwa ia sudah mengubur Sarah di bawah pohon Kamboja agar wanita itu tidak bisa kembali lagi. Dia tadi udah kukubur, Pak, di pohon Kamboja sana. Ucapan itu didengar dengan jelas oleh warga yang langsung merasa terkejut dan segera melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib. Pak Suryo, Bapak sadar gak sih? Pak, Suryo benar-benar sudah seperti orang gila. Sementara di sisi lain di rumah Lisa, ia kini semakin kaya karena ia berhasil mendapatkan tumbal dengan cuma-cuma. Lisa yang melakukan pesugihan itu mendapatkan darah segar dari Sarah. Ia pun kini sudah berhasil. Dan kini, jika Suryo bisa mati, maka ia akan mendapatkan kekayaan yang lebih lagi karena bisa memberikan tumbal 2 orang sekaligus. Di sisi lain di desa Sima, warga yang sudah melaporkan kepada pihak berwajib kini segera disebutkan oleh Suryo dalam rancawannya. Di bawah pohon Kamboja yang besar, warga mulai menggali tanah yang tampak masih baru itu. Tak butuh waktu lama mereka menemukan bungkusan kain jarik yang sudah berbau sangat menyengat. Di dalamnya terdapat jasad Sarah yang sudah mulai membusuk dengan luka korok yang sangat jelas di bagian lehernya. Penemuan itu seketika langsung menggemparkan seluruh desa Sima. Suryo yang sedang dipegangi oleh warga hanya bisa tertawa kecil sambil terus menunjuk ke arah gundukan tanah itu. Dia udah mati kan, Pak? Dia tadi ngejar-ngejar saya. Dia udah mati. Kini Suryo benar-benar sudah sangat gila. Kini singkat cerita, Suryo pun mendekam di dalam sel tahanan yang gelap dan juga sempit. Pikirannya sudah rusak sepenuhnya dan ia sudah gila total. Ia tidak lagi bisa diajak bicara, hanya meringkuk di sudut ruangan sambil menutup telinganya. Setiap malam ia berteriak histeris karena merasa sosok Sarah sedang duduk tepat di atas punggungnya. Sementara di sisi lain, Lisa yang saat itu mengira bisa hidup tenang di tempat lain, justru menghadapi kenyataan yang sangat pahit. Saat ia mencoba melarikan diri ke kota dengan membawa semua uang hasil tabungan dan juga perhiasannya, sekelompok perampok menghadangnya di jalan yang sepi. Semua harta, perhiasan, dan uang yang ia banggakan ludes dirampok tanpa sisa sedikit pun. Tidak hanya itu saja, sebuah penyakit kulit yang aneh pun mulai menyerang tubuhnya secara mendadak. Kulit wajah dan tangannya yang dulu ia banggakan kini dipenuhi dengan benjolan bernanah yang berbau busuk. Penyakit itu membuat wajah Lisa hancur, bengkak, dan tidak lagi bisa dikenali oleh siapapun. Tidak ada satu pria pun yang mau mendekatinya lagi. Bahkan orang-orang segera menjauh dan meludah ketika melihatnya lewat karena bau amis. Jangan dekat-dekat Ami ya. Pergi sana. Dasar wanita bau. Kini Lisa pun akhirnya kembali ke pinggiran desa Sima sebagai seorang pengemis yang sudah kehilangan akal sehatnya. Ia mengenakan pakaian compang-camping yang kotor dan sering terlihat mengais makanan di tempat sampah pasar desa. Pesugihannya dan cara-cara kotor yang dulu ia gunakan setelah mendapatkan tumbal dari Sarah, kini perlahan itu berbalik menyerang dirinya sendiri. Ia sering duduk diam di bawah pohon Kamboja, tempat jasad Sarah dulu ditemukan, sambil tertawa dan menangis secara bergantian tanpa henti. Warga desanya bisa menontonnya dari jauh sebagai peringatan tentang akhir dari sebuah pengkhianatan dan juga kekejaman. Lisa menjalani sehidupnya dalam kehinaan total, tanpa harta dan tanpa kecantikan yang dulu ia puja. Di sisi lain saat itu, di tempat Suryo di penjara, ia yang kini sudah sangat gila dan stres. Ia benar-benar diganggu oleh sosok Sarah. Pergi kamu, pergi. Hingga pada pagi hari itu ketika para orang-orang itu yang sedang melakukan aktivitas di pagi hari, Suryo yang saat itu mendapatkan kesempatan keluar dari penjara bersama teman-teman saya lainnya. Ia langsung lari ke arah mobil yang berjalan. Ia pun tertabrak hingga mati mengerikan. Ia mati ditemukan tidak bernyawa dengan posisi tubuh yang sangat kaku. Matanya melotot tajam ke atas dan lidahnya menjulur keluar, menunjukkan rasa ketakutan yang luar biasa sebelum nyawanya benar-benar hilang.
Kini, desa Sima yang dulunya tentram kembali menjadi desa yang sangat mencekam. Setelah kejadian tragis antara kematian pasangan suami istri yang sangat menggemparkan desa, cerita pun tamat. Semoga dari kisah ini kalian semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran. Terima kasih telah menyimak kisah ini sampai habis. Akhir kata dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata atau ucapan yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.